Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Babang Grid ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin itu berakhir di mana Grid yang gagal untuk kembali ke benua barat karena keteledorannya sendiri yang nggak membawa return scroll antar benua. Namun Grid udah memutuskan untuk melakukan segala hal yang dia bisa. Sebelum Stick datang menjemputnya ke benua timur sana, Grid berencana untuk membuat panah terkuat untuk Jisuka. Saat ini terlihat dengan fokus di tingkat tertingginya, Grid udah 3 hari menempat tanpa berhenti sedikit pun. Blacksmith Passion udah aktif berkali-kali, dan dengan bahan utama yaitu kayu abadi White Venus dan juga divine item Red Phoenix Bridge, Grid berencana membuat item terbaik yang pernah ada. Blacksmith Passion kembali aktif. Grid entah kenapa sangat yakin item kali ini benar-benar sangat memukau. Ketika hasil kerja panjangnya yang membuat Red Phoenix Bridge berada di tingkat tertingginya, saatnya Grid ke penempaan utamanya yaitu membuat busurnya. Berjam-jam Grid fokus sampai Grid mencapai tingkatan di mana sering disebut kemurnian fokus abadi dan melampaui batasannya sendiri. Yang harus kulakukan saat ini adalah menciptakan. Bersabarlah teman-teman. Ketika busurnya telah selesai dengan sempurna, maka satu langkah terakhir yaitu menyatukan divine item Phoenix Bridge tersebut ke dalam busur itu. Dengan hati-hati Grid memasukkan divine item itu. Busur mulai bersinar dengan terangnya. Dalam hati Grid pun bilang, aku gak akan serakah untuk mengincar legendary grade. Selama aku memiliki unique grade, maka aku bisa mengupgrade-nya menjadi legendary dengan skill tersebut. Tapi tiba-tiba notif mengatakan event tidak terduga muncul. Item yang dibuat telah ditentukan. Item ini memiliki tingkatan legendary grade atau di atasnya. Spontan Grid tertegun dong dan dia berkeringat. Dia bilang dalam hati, hah? Grade yang lebih tinggi dari legendary? Notif susulan pun mengatakan, blueprint, material, kerja keras, dan fokus blacksmith telah menghancurkan batasan craftsmanship yang dimilikinya. Selamat! Anda player pertama yang berhasil menciptakan item dengan grade mythical. Berbarengan dengan notif yang membuat Grid benar-benar kaget tersebut, di situ pula Grid mendapatkan berbagai titel seperti titel Watch by the Gods. Ngelihat item yang berhasil dibuat oleh Grid, tentu White dan juga para bawahannya ikut kaget karena ini pertama kalinya mereka melihat panah atau busur segila itu. Lagi fokus-fokusnya Grid membaca beberapa notifikasi, tiba-tiba dari belakang bawahan dari White berteriak, wah, demon! Ada demon di sini. Demon bertelinga lancip. Dan ternyata orang yang dimaksud oleh mereka adalah Stick yang udah datang ke sana untuk menjemput Grid. Grid senang karena memang kedatangan Stick ini sangat tepat waktu. Busur Jisuka juga udah kelar. Tapi Grid sedikit heran kenapa mereka menyebut Stick itu demon. Bukannya biasanya seorang high F itu dihormati ya. Stick menjawab kalau kemungkinan ada semacam sejarah di benua ini atau di tempat ini tentang ras yang memiliki telinga panjang. Karena gak mau membuang waktu lebih lama lagi, Grid pun langsung bilang ke White kalau dia akan kembali ke tempatnya sebentar karena ada hal penting yang harus dilakukannya di sana. Gak berselang lama, Grid pun langsung melakukan mass teleport bersama dengan Stick menuju ke benua barat. Kita berpindah ke peperangan di Patrian yang udah berlangsung selama 7 hari. Para anggota OVG benar-benar berada di ambang batas mereka. Eupemina, Jisuka, Regas, dan beberapa anggota lainnya yang terus berusaha menahan benteng Patrian ini habis-habisan dari gempuran musuh. Ditambah lagi Bubat di sana terlihat terus membantai pasukan-pasukan OVG. Bubat bilang, kita udah menyerang mereka habis-habisan dengan 12 sick weapon dan juga player berlevel 200-an. Tapi tetap belum bisa menerobos masuk. Ini bukan lagi soal dendam pribadi. Si Grid itu dikelilingi oleh para monster dan juga NPC yang mengikutinya dengan loyalitas penuh. Pesaing semacam ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus memusnahkan pasukan khusus mereka terlebih dahulu. Kita eksekusi menurut urutannya. Jadi mulai kau, Regas, kata Bubat dengan dendam yang membara kepada anggota guild OVG. Tapi Bubat nggak langsung menyerang ke arah Regas. Dia membantai terlebih dahulu player-player lemah dan juga NPC yang menghalanginya. Dan ngelihat itu ngebuat Regas sangat kesal karena mereka itu merupakan rekan-rekan yang selama 7 hari berturut-turut berjuang sampai titik darah penghabisan. Regas berteriak, sialan, kau membunuh
mereka, rekan-rekan yang telah bertarung bersama kami selama semingguan ini. Bahkan kau bukanlah bagian dari peperangan ini. Kau hanya pihak ketiga yang ikut campur karena dendam pribadimu. Punya hak apa kau, sialan? Regas melompat ke udara sambil mengerahkan ultimate tertingginya dari advance class ketiga Ashura-nya. Player musuh yang ngeliat itu mulai menjaga jarak mereka. Mereka tahu kalau ultimate dari kelas tersulit yaitu kelas Ashura bukan cuma isapan jempol belaka. Dengan charge berkekuatan penuh, serangan tersebut langsung menghantamkan ke arah Bubat secara telak dan menyebabkan ledakan yang besar di sana. Tapi siapa sangka Bubat yang terkena serangan telak itu langsung maju ke arah Regas kembali walaupun beberapa kulitnya terbakar dan beberapa tulangnya patah akibat efek serangan ultimate tadi. Regas tahu itu semua karena pasif dari kelas Crusher yang memiliki efek meniadakan damage di bawah ambang tertentu. Dengan wajah sombongnya Bubat bilang ke Regas, "Hah, apa kau lupa? Grid aja nggak bisa membunuhku dalam sekali serangan. Dan saat ini seluruh skillmu cooldown, bukan?" Bubat yang merupakan seorang inisiator kelas terkuat di Satify memiliki keunggulan sisi beruntun. Jadi dengan teknik-tekniknya dia membuat Regas terkena crowd control secara terus-menerus sembari memberikan damage tanpa henti. Regas benar-benar nggak berkutik saat ini. Sambil menggenggam leher Regas, Bubat bilang dengan wajah percaya dirinya, "Dengan dunia yang menyaksikan saat ini, maka ini adalah saat yang sangat tepat untuk membersihkan penghinaan yang kurasakan saat kompetisi nasional sebelumnya. Kita bantai rekan-rekan grid satu persatu sampai tuntas." Tiba-tiba sebuah panah langsung meluncur ke arah Bubat, tapi panah itu langsung ditahan oleh skill dari rekannya si Bubat ini. Si kawan itu pun bilang, "Hadeh, third classku adalah Reverse Heaven. Skill proyektil nggak akan mempan kepadaku." Jusuka benar-benar panik karena Regas mau dieksekusi di tempat tersebut. Mati dalam situasi seperti ini akan memberikan dampak yang cukup besar. Selain denda penalti turun level bagi player tersebut, cooldown loginnya juga lama dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam peperangan kali ini. Serangan Jusuka yang ditahan tadi dikembalikan langsung kepadanya sehingga membuat keputusasaan Jusuka semakin bertambah. Padahal saat ini satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Regas adalah dia. Tapi dengan busur yang seperti ini dia sama sekali nggak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan rekannya itu. Sambil berlutut Jusuka bilang dalam hati, "Sial, sial, sial. Kalau kami kalah di sini maka kami akan kehilangan segalanya. Bayaran, Cokro dan Reidan, semua pencapaian yang kami bangun selama 3 tahun akan lenyap tanpa sisa." Bubat terus mendekati Regas untuk melakukan eksekusi seperti yang dia rencanakan. Jusuka bangun dengan air matanya dan dia berteriak, "Sialan Grid, beraninya kau membuat OVG merasa begitu nggak berdaya seperti ini. Kalau kau ingin menghancurkan sesuatu maka lakukanlah dengan benar bajingan. Karena walaupun hanya tersisa satu batu bata sekalipun maka akan kugunakan untuk menghancurkan kepalamu dan membangun kembali segalanya." Regas yang mendengarkan kata-kata terakhir itu cuma bisa tersenyum sambil bilang, "Balas dendam memang paling mantap kalau disajikan dengan batu bata ya." Tapi tiba-tiba dari atas langit seseorang berteriak, "Hah? Siapa bilang kau boleh menghancurkannya? Mau itu mati atau bertahan hidup harus dengan izin Guild Master terlebih dahulu, tahu?" Yap, itu adalah Grid. Ngelihat Grid berada tepat di hadapannya ngebuat wajah Jusuka yang awalnya hopeless langsung berubah berbinar-binar kembali. Grid mengambang di udara sembari melakukan delay magic timer di sekitarnya. Saat ini puluhan lingkaran sihir mengelilinginya dan memenuhi langit-langit. Orang-orang di sana kaget dan mereka bilang, "Wah, itu Grid, itu beneran Grid." Grid pun bilang lagi, "Ku dengar ini adalah perang berskala penuh, tapi kenapa semuanya malah berkumpul di sini?" Tapi setelah itu wajah Grid berubah menjadi sangat marah sambil bilang, "Kurang ajar sekali kalian melangkahkan kaki ke daratan ini. Sekarang saatnya memberantas hama-hama sialan ini." Dengan sekali jentikan jari, Grid langsung melepaskan magic timernya dan magic missile yang sangat banyak langsung keluar dari lingkaran sihir tersebut, bertubi-tubi tanpa henti menghancurkan apapun yang berada di bawah sana. Ledakan magic missile yang membolongi tubuh player dan juga NPC menciptakan teriakan manusia yang menggema di area peperangan tersebut. Beberapa player yang berusaha menghindari magic missile itu pun
bilang, wah itu adalah magic missile dari kompetisi nasional sebelumnya. Walaupun itu cuma magic spell rendahan, tapi kekuatannya sangat berbeda jika itu dari Grid. Lari menghindar, kalian akan langsung mokat kalau kena. Grid mendekati Jizuka dan dia bilang, pasti menembak dengan busur yang udah bapuk ini sangat sulit bukan? Nih Jizuka terima, ini untukmu. Grid memberikan busur baru yang ditempa sebelumnya kepada Jizuka sambil bilang lagi, selamat, dengan menggunakan ini maka kau secara resmi menjadi player dengan over karena gearnya, alias kau menjadi OVG sejati. Ketika Jizuka menerima item tersebut, api biru dan merah menyala di sekitar tangannya. Dan makin kaget lagi ketika dia ngelihat rank dari busur tersebut, yang ternyata itu adalah rank mythical. Berbagai buff yang benar-benar di luar nalar menjadi kekuatan yang besar dari busur tersebut, seperti memberikan splash damage 12% dari total attack power pengguna, dan splash damage akan terjadi 1 meter dari target yang ditembakkan, yang artinya dari single target maka akan menjadi area damage setara 12% attack power di sekitar targetnya. Splash damage akan diterima oleh musuh di sekitar target, tapi kalau ada anggota guild yang berada di sekitar target, maka anggota guild tersebut akan terkena efek healing. Gila bukan? Tapi bukan cuma itu, setiap serangannya akan menambahkan 4000 true damage pada target. Target yang terkena serangan akan diberikan luka bakar ataupun burn damage. Jika Jizuka menarik busurnya dengan casting selama 3 detik, maka akan menciptakan perisai yang meniadakan debuff apapun. Setiap panah yang ditembakkan akan memberikan efek healing ke penggunanya sebanyak 1000 HP. Mantap jiwa. Dan terakhir bagi pengguna akan mendapatkan skill baru bernama Rise Phoenix, juga skill pasif bernama Avatar of Fire. Gak mau terlena dari berbagai hal luar biasa dari equipment Great Mythic itu, Jizuka tanpa basa-basi langsung melancarkan skill barunya, yaitu Rise Phoenix. Seketika api raksasa Phoenix terlihat dari atas benteng yang ngebuat orang-orang di sekitarnya benar-benar kaget luar biasa. Bahkan Grid sendiri yang berada di samping Jizuka juga sangat kaget. Dengan berkeringat Jizuka bilang dalam hati, apa ini mimpi? Ini melebihi legendary. Apa yang seperti ini memang ada? Dengan satu tarikan panah, skill Rise Phoenix langsung meluncur ke bawah sana. Walaupun skill rank mythic ini baru berlevel 1, tapi efeknya bukan cilet-cilet bro. Efeknya memanggil klon Red Phoenix dan memberikan 800% dari total attack power penggunanya kepada seluruh musuh yang terlihat dalam pandangan si pengguna. Seketika serangan tersebut langsung menghantamkan ribuan orang di bawah sana. Maka medan peperangan pun langsung terbakar menjadi lautan api. 2000 orang mokat dalam sekejap, dan bahkan sisa apinya memberikan bakaran yang tetap menyala. Ranker kelas atas seperti Bubat nggak mati dalam serangan tersebut. Dengan berkeringat, Bubat pun bilang, ini benar-benar skill yang mustahil, skill yang nggak bisa ditangkal. Tapi mereka mengira serangan Phoenix barusan bukan serangan dari Jizuka, melainkan serangan dari Great Make Assure. Saat ini mereka pun langsung memberikan call untuk mundur. Tapi rentetan serangan panah api dari Jizuka masuk dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Bubat ngeluarin shieldnya dan menahan serangan tersebut. Tapi tiap serangan yang mengenainya mengurangi HP-nya dengan deras sebesar 7000 damage. Dan bahkan setelah target terkena serangan tersebut, maka dia akan menerima 2500 damage burn tiap detiknya selama 12 detik ke depan. Bubat ngelihat ke atas ke arah Jizuka dan dia bilang, sial, kukira dia udah tumbang. Dari mana dia masih memiliki stamina untuk melakukan skill seperti ini? Sambil tersenyum, Jizuka pun ngejawab, skill? Ini adalah basic attack bro. Bubat terdiam di tempat dan dia bilang dalam hati, hah? Basic attack? Basic attack yang memberikan luka bakar parah dan splash damage ini? Tank top tier sepertiku aja bisa terkena 7000 damage cuma dengan basic attack. Nggak mungkin. Dengan wajah yang sangat marah, Bubat berteriak, jangan membual jalang. Basic attack milik Swords and Kraugel aja nggak bisa seperti ini. Berani sekali kau menghinaku, dari dulu nggak pernah berubah. Bawahan Bubat dengan panik dari belakangnya memberitahukan untuk mundur. Balas dendam dengan Jizuka harus ditunda terlebih dahulu, kata mereka. BTW, apa maksud balas dendam dengan Jizuka? Oke, kita sedikit bercerita. Saat masa-masa awal Satisfy dulu dirilis, ketika Bubat mendapatkan Advance Quest setelah mencapai rank 100, ada time quest untuk mengalahkan 300 troll dalam seminggu. Tapi ketika itu hunting ground terbaik dimonopoli oleh Jizuka, yang saat itu memang udah menjadi salah satu dari top ranker yang dikenal
dikenal sebagai Archer God. Jadinya si Bubat secara diam-diam menyerang Jisuka dari belakang. Namun walaupun begitu dia tetap kalah karena perbedaan level yang terlalu tinggi. Sejak saat itu pula Bubat selalu diincar oleh Jisuka kemanapun dia pergi. Total 9 kali dia terbunuh oleh Jisuka dengan panah yang menancap selalu tepat di tengah keningnya. Bahkan setelah itu, dimana semua orang mulai mendapatkan second class advance, Jisuka mendedikasikan waktunya untuk mengincar Bubat selama 15 hari berturut-turut. Itulah kenapa Bubat sangat dendam dengan Jisuka lebih dari apapun. Oke, kembali ke timeline yang sekarang. Ketika mereka mau kabur, tiba-tiba panah Jisuka kembali mengarah ke tempat Bubat. Dengan percaya diri, Bubat langsung mengaktifkan skill pertahanan kebanggaannya yang bernama Iron Wall. Skill barrier itu bisa mengurangi incoming damage sebesar 50%. Tapi ketika panah Jisuka membentur barrier itu, seketika Bubat langsung terpelanting dengan kerasnya sambil terkena damage sebesar 5000 damage dan damage burn 2500 per detiknya selama 12 detik ke depan. Dengan kebingungan Bubat bilang, "Kah, dengan damage reduction pun damage-nya masih segila ini. Apa itu ultimate dari Red Flame Archer-nya? Tapi bagaimana dengan stamina-nya? Terus cooldown-nya juga terlalu pendek, bukan?" Lagi dia berpikir seperti itu, ternyata rentetan serangan selanjutnya udah datang ke hadapan mereka. Si kawan rekannya Bubat ini langsung menggunakan ultimate kebanggaannya itu untuk menahan seluruh skill rank. Tapi jedar, nggak ada satupun serangan yang bisa ditahan. Kok bisa? Si kawan itu bilang ke Bubat, "Mustahil ketua, itu bukan sebuah skill. Ultimateku itu bisa menahan seluruh skill rank, tapi itu bukanlah skill. Ini beneran basic attack." Hujan panah api kembali terlihat di atas kepala mereka dan sambil berteriak kesal, Bubat bilang, "Basic attack? Kau ini bicara apa? Mustahil yang kayak gitu adalah basic attack, brengsek." Jedar, party Bubat mati dan mereka pun terlockout dari dalam game. Sambil tersenyum melihat Jisuka, Grid pun bilang dalam hati, "Wah, hebat, dia beneran membuat medan peperangan menjadi lautan api." Lalu Grid bilang ke Stick untuk melakukan mass teleport ke Bayran bersamanya. Grid bilang ke Jisuka, "Jadi Jisuka, sini bayar buat busurnya itu." Sambil tersipu malu, Jisuka pun bilang, "Grid, busur ini terlalu hebat. Walaupun aku memberikan seluruh kekayaanku kepadamu, ku yakin belum cukup. Jadi, bagaimana kalau pernikahan? Apa kita menikah saja?" Dengan ketus dan bercanda, Grid pun ngejawab, "Eleh, keterampilan manajemen krisismu meningkat ya. Sayang sekali item nggak dibayar dengan pernikahan. Jangan tipu-tipu." Lalu sambil tersenyum pergi bersama dengan Stick, Grid pun bilang lagi, "Tapi makasih Jisuka. Di situasi seperti ini pun kau berinisiatif bercanda untuk meringankan keteganganku, bukan? Kita masih punya kerjaan yang menunggu. Mari kita bahas soal item itu di lain waktu." Jisuka bilang dalam hati, "Aku langsung ditolak kah? Padahal ini pertama kalinya aku mengutarakan cinta kepada seorang pria loh." So, beberapa menit kemudian, berita tentang kegilaan perang di Patrian dan kehadiran Grid di sana disiarkan secara global di platform dunia. Orang-orang sangat mind-blowing dengan kehadiran Grid dan busur baru milik Jisuka. Tapi semua orang mengira kalau busur yang dipegang oleh Jisuka itu memiliki rank legendary. Bahkan sebagian orang mengira itu hanyalah quest item. Spekulasi liar terus membanjiri dunia maya. Orang-orang mengatakan kalau OVG nggak mungkin menang dalam perang kali ini. Nggak mungkin lah sebuah guild bisa mengalahkan sebuah kerajaan utuh. Kita berpindah ke dekat Bayran, daerah yang bernama Part. Di sana terlihat para komandan tertinggi kerajaan Eternal sedang memimpin pasukan yang jumlahnya nggak masuk akal. Pasukan yang mereka persiapkan untuk menyerang Bayran adalah sekitar 100.000 pasukan. Loh, gila bukan? Duke Lucille bilang kepada pasukannya kalau mereka hari ini akan menghancurkan dan mendapatkan kembali kota Bayran. Namun seseorang berambut panjang di tengah-tengah pasukan itu terus menganalisa situasi mereka. Dia bilang dalam hati, setiap pria dan bahkan pengemis dan juga remaja belia dari setiap wilayah dipaksa untuk wajib militer. Makanya jumlah pasukan ini sangat besar. Dan ternyata pria berambut panjang itu adalah Asmopil yang saat ini sedang menyamar sebagai As, seorang letnan 2 Eternal. Di Bayran sendiri, informasi tentang pasukan 100.000 orang yang mendekati mereka akhirnya sampai di sana. Pon tentu sangat kaget, sedangkan Jisuka sedang cooldown login. Pon dan Huroi berpikir dengan keras apa yang mereka harus lakukan untuk menahan 100.000 pasukan ini. Belum lagi kondisi mereka yang benar-benar mengkhawatirkan. Oke, kita berpindah ke Raiden.
Leul terlihat cukup kewalahan dalam mengatur strategi di berbagai tempat. 100.000 pasukan ini juga seperti miss strategi baginya. Namun dengan cepat Leul mengambil langkah untuk melakukan serangan balasan. Dia memerintahkan NPC assassin terkuat dan pasukan bayangannya untuk melakukan suatu tugas yang sangat rumit. Wah, apa yang akan Qasim lakukan? Kita akan tahu nantinya, tenang aja. Terus gimana perkembangan dari 100.000 pasukan ini? Sebelum menuju ke Bairan, terlihat malam ini pasukan tersebut masih berdiam diri mempersiapkan pasukan mereka dengan lebih teliti lagi. Tapi ternyata pasukan ini lebih busuk dari kelihatannya. Komandan dan bangsawan Eternal melakukan pemaksaan militer untuk berperang bagi penduduk biasa, pedagang dan bahkan juga petani. Mereka merampok hasil panen masyarakat dengan alasan perang. Dan setelahnya hanya memberikan roti berjamur kepada penduduk biasa. Lebih parahnya lagi, ketika semua pemaksaan ini dan penduduk nggak mau ikut dalam perang itu dan berusaha untuk kabur, kerajaan Eternal akan mengeksekusi mereka semua. Bahkan anak-anak 15 tahun pun tanpa terkecuali. Asmopil yang dari tadi mengamati dari sudut pandang prajurit mendengarkan isi hati low tier prajurit yang ada di sana. Mereka jelas nggak bersimpati dengan cara Eternal seperti ini. Dan udah lebih dari 2000 tentara wajib militer telah dieksekusi mati ketika mereka mencoba untuk kabur. Dan ternyata lebih dari setengah dari total 100.000 pasukan ini yang dipaksa untuk bergabung menjadi pasukan. Asmopil bilang besok orang-orang ini juga akan menjadi umpan meriam dan juga panah, atau bahkan sebagai perisai daging bagi petinggi-petinggi Eternal itu. Terlihat dalam rapat petinggi Eternal, dalam tenda utama mereka sedang makan dengan makanan yang mewah, sedangkan pasukan mereka dipaksa kelaparan. Alasan konyol yang mereka buat adalah prajurit yang kekenyangan gak akan bisa berperang. Goblok. Belum lagi hasil jarahan harta penduduk dengan alasan kebutuhan perang dipergunakan untuk membuat pasukan dengan armor emas agar terlihat lebih elegan. Sambil terus mengamati, Asmopil terus berusaha mencari celah untuk membunuh pemimpin musuh itu. Dia tahu itu nggak akan mudah karena 4 komandan khusus Eternal ini dikenal memiliki kekuatan yang cukup bisa disandingkan dengan pasukan kekaisaran. Asmopil berusaha untuk mengurangi sebanyak mungkin korban jiwa yang nggak bersalah akibat ulah kerajaan Eternal kali ini. Dalam hati Asmopil bilang, rekan-rekanku di Bairan harus segera meninggalkan kota tersebut dan mengevakuasi, karena pasukan yang cukup kuat untuk memusnahkan Bairan akan segera datang ke sana. Yap, benar aja, keesokan harinya Bairan yang dikepung dari berbagai sisi sehingga daya tahan gerbang istana menurun dengan drastis. Pon dan Huroi di atas kastil sana terlihat cukup panik dengan keadaan perang ini. Huroi terlihat terus-menerus melakukan debuff dengan teriakan bacotannya, tapi pasukan sebanyak itu memang cukup sulit untuk diatasi. Yura yang udah login bilang ke Pon kalau Grid udah kembali dari benua timur. Tapi Pon beranggapan kalaupun Grid udah tiba di benua barat saat ini, maka dia nggak akan sempat untuk datang kemari dan memberikan pertolongan untuk menyelamatkan kota ini. Tiba-tiba muncul pesan dari kotak masuk Yura, dan itu adalah dari Leul. Leul, sang ahli strategi perang dan pemimpin perang sementara, langsung mengeluarkan perintah mundur total. Mundur dengan sisa pasukan kepatrian. Efektif segera. Bairan harus segera ditinggalkan. Tentu mendapatkan pesan tersebut ngebuat Pon kaget dong. Dia langsung melakukan video call untuk menelepon Leul. Pon bilang, kita nggak bisa pergi dari sini meninggalkan penduduk kota. Mereka kan udah dicap sebagai pemberontak oleh Eternal. Tapi menurut Leul gak ada pilihan lain. Prioritas utama mereka saat ini adalah menjaga kekuatan. Lagian Leul juga ada rencana lain di balik ini, di mana pasukan kerajaan Eternal yang udah all out di Bairan, maka pastinya akan meninggalkan kekosongan besar di rumah mereka sendiri. Jadi Leul berencana akan menyerang ibu kota kerajaan Eternal. Wah, apakah yang akan dilakukannya nanti? BTW, di manakah Grid saat ini? Terlihat Grid dan Stick belum sampai ke Bairan, padahal mereka melakukan teleportasi. Ternyata karena kutukan yang bernama Glutonus Dragon Rider aktif dan membuat mananya si Stick nggak stabil, dimana teleportnya pun gagal dan mereka nyampe di sebuah dungeon yang kemungkinan berada di dekat Bairan juga. Grid menyuruh Stick untuk beristirahat aja karena dia nggak mau Stick kenapa-kenapa. Kita kembali ke Bairan. Terlihat gerbang selatan Bairan akhirnya runtuh juga. Player yang menerobos masuk dengan membabi buta langsung menebas pemanah-pemanah dari Guild OVG dengan rasa dendam yang kesumat karena entah berapa kali mereka kesulitan untuk masuk dan mati gara-gara pemanah tersebut. Huroi pun terlihat melawan pasukan yang masuk dengan cukup kesulitan, tapi Huroi nggak berhenti sampai di situ. Dia memanggil Wyvern-nya dan naik ke atas Wyvern tersebut untuk mengendalikannya. Jadi selain dari kelas orator yang kerjaannya cuma memberikan debuff dan juga buff kepada kawan,
bangsawan, Huroi juga memiliki second class yaitu Wyvern Rider. Dengan Wyvernnya itu Huroi membakar musuh tanpa henti sampai ngebuat Pon cukup takjub di sana. Ngelihat situasi yang kian nggak terkendali dan gerbang-gerbang lainnya juga mulai runtuh, akhirnya Pon memilih untuk mundur ke Patriad. Leo bilang ke Pon kalau dia nggak perlu khawatir soal penduduk. Kemungkinan nyawa mereka akan diampuni karena mereka hanyalah korban perang. Gak berselang lama pasukan utama kerajaan Eternal yang berlapiskan emas terlihat memasuki medan peperangan dipimpin oleh komandan perang Lucius. Terlihat penduduk kota Bayran udah berkumpul di satu sisi. Di angkasa sana terlihat juga siaran langsung live di platform terus berlangsung. Namun semua orang kaget ketika pasukan kerajaan Eternal memutuskan untuk melakukan eksekusi massal kepada seluruh penduduk Bayran. Panah diarahkan ke arah penduduk malang tersebut. Lucille bilang, kalian tinggal di sarang pemberontak. Membantu pengkhianat itu untuk pajak dan tenaga kerja kalian. Kejahatan itu gak berbeda dari pengkhianatan. Kalian bukanlah penduduk Eternal lagi. Keluarga kalian akan dilenyapkan hingga 3 generasi. Mendapatkan keputusan tersebut membuat seluruh warga Bayran kaget bukan main. Bahkan dengan sihir pengekang, mulut mereka disegel agar gak bisa protes apapun. Sebagian besar dari 100.000 pasukan itu terlihat sangat terkejut dan kesal dengan keputusan dari Eternal ini. Mereka terlalu semena-mena. Para pasukan mulai berbisik-bisik. Hah? Serius? Mereka akan melakukan eksekusi hanya karena penduduk tinggal di rumah mereka sendiri? Ini gila. Kalau ada pemberontakan itu karena ketidakmampuan keluarga kerajaan. Bisa-bisanya mereka menyalahkan warga yang gak bersalah. Asmopil ngelihat ke arah pasukan utama Eternal dengan tatapan tajam sambil bilang, moral pasukan tingkat bawah benar-benar sedang anjlok. Kemungkinan mereka akan terus menerapkan eksekusi seperti ini untuk pengadilan mereka sendiri. Kalau ini dibiarkan maka akan ada ribuan orang gak bersalah yang mati sia-sia. Asmopil mulai mengalirkan mananya menuju ke tombaknya dan dia bilang, tadinya aku ingin menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuhnya, tapi kurasa udah gak ada waktu lagi. Aku harus menghabisi mereka sekarang. Aku harus menerobos 300 penjaga utama kerajaan, 10 mech tingkat tinggi dan para komandan bangsawan itu untuk memotong kepala komandan tertinggi mereka. Aku harus mempertaruhkan nyawa ini. Sial. Padahal nyawa ini udah diselamatkan oleh tuanku Grid. Tapi meski aku cuma bisa menyelamatkan satu nyawa penduduk yang disayangi oleh tuanku ini, aku nggak menyesali sama sekali untuk mati di sini. Piaru, kuserahkan balas dendam Empress kepadamu. Ketika Asmopil udah siap menerjang dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba notif bermunculan di hadapan para player di sana. Pemimpin pemberontakan terdeteksi. Habisi pemimpin pemberontakan itu. Orang-orang yang kebingungan melihat ke kanan kiri mereka sambil bilang, hah? Pemimpin pemberontakan? Berarti itu Grid. Di mana dia? Di mana? Komandan perang Lucille tertawa dan dia bilang sambil melihat ke langit. Seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan 100.000 pasukan. Grid si pengkhianat. Dengan puluhan mark magic misilnya, Grid dan Stick berada di udara. Dan Grid bilang, wah, semuanya udah menunggu ya. Tapi, orang-orang kita pada kemana? Bukankah di bawah sana itu semuanya musuh? Asmopil yang ngelihat kehadiran Grid dengan wajah paniknya, dia bilang, Tuanku, kenapa kau muncul tiba-tiba di tengah-tengah 100.000 pasukan musuh? Oke, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Babang Grid hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.